warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi jema'in amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muftihatul Hasanah dengan NIM 2213040067. Di sini saya membuat video presentasi tentang akad-akad asuransi syariah, yaitu akad tabaru, akad ta'awun, dan akad mubah. Yang pertama, akad tabaru. Kata akad perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Menurut terminologi fikih, kata akad diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul, yang berarti menyatakan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh kepada sesuatu yang perikatan. Sesuai dengan kehendak syariat, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang berkaitan dengan sah apabila kejelasan dengan syariat, sedangkan maksud dari berpengaruh pada sesuatu perikatan berarti terjadinya pindahan perikatan dari pihak ke pihak lain. Dalam kamus fikih, istilah fikih, arti kata tabaru berarti sikap dan upaya untuk mendapatkan pahala dan melakukan sesuatu dengan anjuran oleh Islam. Pemberian sukarela dianggap sebagai tabaru yang bertujuan untuk mendekatkan hubungan dengan Tuhan. Tabaru berasal dari kata tabaru'a, yatabaru'an, artinya sumbangan, hibah, dan kebijakan. Atau orang yang memberi sumbangan disebut dengan mutabari atau dermawan. Tabaru merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan perpindahannya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Dan akad asuransi syariah, niat tabaru adalah yang dibenarkan oleh syarak dalam melepaskan diri dari pihak dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu landasan hukum akad tabaru. Dalam Al-Quran, kata tabaru tidak ditemukan, akan tetapi tabaru jika dilihat dari arti tolong menolong atau kebajikan, maka dapat ditemukan dalam firman surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akad tabaru. Jenis-jenis akad tabaru ini ada 3. Yang pertama, meminjamkan uang. Tetapi meminjamkan uang ini ada 3 kelompok. Yang pertama, jika pinjaman yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan apapun dengan jangka waktu tertentu disebut dengan qard atau meminjam tanpa mengharapkan sesuatu. Yang kedua, apabila pemberi pinjaman pemberian syarat kepada orang yang diberi pinjaman untuk menjaminkan sesuatu yang maka disebut dengan ron. Yang ketiga, suatu bentuk pinjaman dengan tujuan untuk mengalihkan dan pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain, maka disebut dengan hiwalah. Yang kedua, meminjam jasa. Meminjam jasa ini ada 2 kelompok. Yang pertama, wakalah. Wakalah bentuk akad di mana seseorang menunjukkan orang lain untuk menggantikannya dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dikerjakannya. Yang kedua, wadiah. Kesepakatan antara pihak dana yang disebut dengan menerima titipan yang dipercaya
untuk menjaga dana tersebut dalam bentuk wakalah, dan dalam kesepakatan ini kita menawarkan jasa kepada orang lain. Yang ketiga, memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu termasuk dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: hibah, wakaf, sedekah, hadiah, dan lainnya. Dalam semua akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila menggunakan untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan wakaf. Objek ini tidak diperjualbelikan, begitu dinyatakan sebagai aset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Selanjutnya yaitu kedudukan para pihak dalam akad tabaruk. Ada 3. Yang pertama, akad tabaruk, peserta memberikan dana hibah dan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Yang kedua, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak untuk menerima dana tabaruk secara kolektif selaku penanggung. Yang ketiga, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelola investasi. Yang kelima, yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi akad tabaruk. Tujuan dan dana tabaruk ini adalah memberikan dana kebijakan dan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan sama lain sesama asuransi syariah apabila diantaranya kena musibah. Selanjutnya yaitu akad ta'awun. Akad ta'awun sebagai bantuan timbal balik atau saling kerjasama demi kebaikan. Dari perspektif syariah, ta'awun dilarang untuk digunakan dalam hal atau urusan ilegal, kejahatan, dan kegiatan berbahaya lainnya. Ta'awun merupakan bentuk kata tolong-menolong yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa ta'awun tidak memandang tahta, pangkat, pendidikan, atau derajat muslim lainnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip ta'awun. Prinsip ta'awun berarti menyadarkan akan pentingnya tolong menolong, sehingga dapat diartikan bahwa prinsip ta'awun merupakan kesadaran adanya tolong menolong tidak menjamin adanya kerjasama serta tidak mengharapkan keuntungan dari satu bisnis tertentu. Arah yang dilakukan dalam prinsip ta'awun yaitu berpegang teguh dengan tauhid dan ketakwaan dalam kebaikan. Sedangkan prinsip ta'awun dilihat dari segi bisnis merupakan bentuk hubungan saling tolong-menolong antara yang kuat dengan yang lemah dengan tujuan untuk mendekatkan kepada mendapatkan kebaikan bersama. Selanjutnya yaitu keutamaan ta'awun. Keutamaan ta'awun ini ada 5. Yang pertama, memperoleh kedudukan yang tinggi dan memperoleh ridho dari Allah. Yang kedua, praktik sikap dan ta'awun memiliki banyak keutamaan. Menurut Mustajah, sikap ta'awun memiliki 4 keutamaan, yaitu memperoleh kedudukan yang tinggi dan memperoleh ridho dari Allah, meningkatkan hubungan persaudaraan karena dapat meningkatkan beban sesama umat, memperoleh kebaikan dan kasih sayang dari seorang lain karena telah berbuat baik kepada orang lain. Di sini kita dapat mendapat balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Selanjutnya yaitu akad mubah,
Yang terakhir, akad mubah dalam Islam adalah akad yang transaksi yang diperbolehkan dan tidak dilarang oleh syariat, sehingga pelakunya memiliki kebebasan untuk melakukannya atau meninggalkannya tanpa mendapatkan pahala atau dosa. Secara istilah, mubah berarti sesuatu yang netral, dan dalam hukum Islam tidak diwajibkan dan tidak dilarang, sehingga pelaku tidak mendapatkan ganjaran jika melakukan dan tidak berdosa jika meninggalkannya. Dalam konteks akad mubah adalah akad yang memiliki syarat sah menurut syariat dan tidak mengandung unsur haram atau makruh. Akad ini dilakukan dengan ijab dan kabul yang jelas antara pihak-pihak yang dengan objek yang diperbolehkan dimiliki manfaatnya menurut syariat. Contohnya akad mubah dengan akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad kerjasama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.